Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa atas nama Allah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Sallu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Ta'ala dengan Allah mengizinkan kita, karena kita sampai hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu memperbaiki kualitas Al-Quran kita. Insyaallah Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita dengan sebab Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah yang maha mulia. Diturunkan kepada Nabi yang mulia. Diajarkan oleh Ustadz Abdul Karim. Artinya hamba yang mulia. Insya Allah di tempat Beki ini adalah tempat bait Al-Quran yang mulia. Yang santri-santri yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, ganteng-ganteng dan solih semua, Allah angkat derajatnya menjadi hamba yang mulia. Semua yang menonton video ini Allah akan angkat derajatnya sebagai hamba yang mulia. Semoga negeri ini juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebab masih banyak orang-orang yang belajar Al-Quran dengan sebab kemuliaan Al-Quran. Takbir. Oke, insyaallah hari ini kita akan masuk di pelajaran ilmu tajwid. Jadi Ustaz ingin sampaikan, ini kalian juga nggak tahu ini. Ada 4 lah kategori orang-orang yang berhubungan dengan Al-Quran. Pertama itu, ada orang yang tidak bisa membaca Al-Quran dan juga tidak tahu ilmu alat daripada Al-Quran, yakni ilmu tajwid. Dia udah nggak bisa baca, juga nggak paham ilmu tajwidnya apa. Ini derajat yang paling rendah nih, ketika dia berinteraksi, ketika dia berhubungan dengan Al-Quran, ya, bukan menghafalnya, tapi tingkat dasar yang pertama itu membacanya. Nah, ada yang kedua. Nah, ini kedua. Ada dia yang bisa ilmu tajwidnya tahu, ada orang yang tahu tentang ilmu tajwidnya, apa itu izhar, idgham bila gunna, iqlab, ikhfa, semua dia tahu. Tetapi ketika dia membaca Al-Quran, dia masih banyak kesalahannya. Nah, berarti ini kurang latihan, pengamalan daripada ilmunya. Cuman tahu teori, dan ini kurang baik. Ya, tapi lebih baik daripada yang nomor 4 tadi. Kalau yang ketiga ini baik karena sudah tahu ilmunya, tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan ini masih dalam kategori dosa juga, karena orang yang membaca Al-Quran itu harus dengan ilmu tajwid. Nah, ada juga orang yang bisa baca Al-Quran, tetapi dia tidak tahu ilmu tajwidnya. Ada, dia bisa baca izhar. Bacaan itu izhar, betul, tepat bacanya. Tapi ditanya itu hukumnya apa? Nggak tahu. Nah, dan ini lebih baik daripada tadi yang tahu ilmu tajwid tapi nggak tahu baca, daripada yang tahu baca tapi tidak tahu ilmu tajwid. Nah, hari ini kalian insya Allah sudah tahu bacanya, insya Allah. Dan nanti kita akan pelajari juga ilmu tajwid. Ini tingkat yang tinggi, dan ini cocok sekali, dan ini wajib bagi dia seorang pengajar, seorang guru tuh wajib tahu bacanya, bisa membaca Al-Quran, dan juga tahu hukumnya apa. Kenapa kamu baca seperti itu? Kenapa tidak seperti ini? Ya karena itu seperti itu. Kalau seperti ini ya nggak seperti itu. Nah, begitu kan? Paham tuh? Paham tuh? Kalian luar biasa. Takbir. Oke, hari ini kita akan masuk di bab pertama. Sudah ada bukunya? Belum ada bukunya? Nah, berarti memang kalian belum beli buku. Insya Allah nanti pekan depan, hari Senin besok kita akan beli bukunya. Ada yang mau bayar? Astagfirullah. Demi ilmu kan tidak mau membayar Al-Quran. Demi ilmu kan nggak bayar. Astagfirullah. Ini juga usah pinjam. Kalau bisa ilmu itu harus berkorban. Ada yang bayar? Harganya itu sebenarnya 15.000. Tapi kalau kamu bayar 25.000 juga nggak apa-apa. Beneran, Ustaz ikhlas kok. Murah itu. Oh, murah. Berarti 30.000 ya. Oh, terus perak. Janganlah. Terlalu murah itu. Oke, sekarang Ustaz ingin kita masuk di bab 1. Nanti berarti dengarkan saja. Seperti biasa Ustaz talaki dulu.
materinya. Nah, tapi sebelum itu Ustadz ingin kalian membacakan hadis keutamaan mempelajari Al-Quran agar semangat kita dalam belajar ilmu tajwid ini mengembara ya, sebagaimana kemerdekaan rakyat Indonesia. Yo, hadis keutamaan mempelajari Al-Quran 2, 3. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Oke. Nah, pelajaran pertama di halaman 1 ini kita akan mempelajari hukum nun sukun atau tanwin. Apa? Hukum nun sukun atau tanwin. Nah, nanti itu di ilmu tajwid ada yang istilahnya hukum nun sukun atau tanwin. Nanti ada hukum mim sukun. Ada pembagian mat. Nah, yang pertama kali yang paling gampang ini hukum nun sukun atau tanwin. Artinya apa? Nanti ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa? Huruf iya. Nah, ini ada hukumnya. Nah, maka Ustadz akan bacakan, nanti kalian ikuti ya. Seperti biasa, metode itu ciri khasnya dia menggunakan hafalan dengan nada. Nah, perhatikan Ustadz, perhatikan dan dengarkan. Paham tuh? Nah. Oke, hukum nun sukun atau tanwin. Kita akan coba hafalkan ini. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Nanti Ustadz potong-potong agar kalian cepat bisanya. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Sekali lagi. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Pancasila. Pancasila itu berapa ya? 5. Nah, 5 kan? Cocok banget dengan pelajaran kita yang pertama. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Sudah bisa? Ya. Lagi perhatikan Ustadz bacanya. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Yo, dibaca bersama, ikuti Ustadz. Apa yang Ustadz bacakan, ikutin ya. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Yo, 2, 3. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Sekali lagi. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. 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 Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab ikhfa hakiki. Bisa? Ya. Sekali lagi ya. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab ikhfa hakiki. Sekali lagi. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab ikhfa hakiki. Sekali lagi perhatikan baik-baik, dengarkan resapnya. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab ikhfa hakiki. Oke, Ustadz baca, sekarang kamu ikutin. Ustadz baca, diikuti, oke? Nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab ikhfa hakiki. Yuk, 2, 3. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab ikhfa hakiki. Oke, kayaknya udah mulai cepat juga dapatnya ya. Karena nah, itu metode itu gampang. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab ikhfa hakiki. 2, 3. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab ikhfa hakiki. Oke, sekarang dibaca sebanyak 4 kali 5 kali Nah, pokok 5 kali lah, jangan pakai nya lagi. Bisa ya? Coba dibaca bersama, 2, 3. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab
halki. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halki, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki. Oke, sekarang yang sebelah kanan Ustaz. Bersama 2, 3. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki. Oke, berarti masih meraba-meraba. Gak apa-apa, namanya baru pertama kalian ya. Di sebelah kiri Ustaz. Yo bersama, jangan sampai kalah yang ada di depan kalian. Karena itu mereka macan tutul, kalian singa betutul. Ayo, 2, 3. Ayat sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki. Oke, sekarang bersama-sama. Ini kita perbaiki. Nanti dengerin Ustaz dulu baru ikutin ya. Hukum non sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa hakiki. Oke, ikuti bersama. 2, 3. Hukum non sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki. Oke, siapa yang udah bisa kira-kira? Saya sudah bisa? 1, 2, nggak apa-apa. Yang bisa angkat tangan aja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Yang masih angkat tangan, oh iya, Sabit. Coba Bit, baca Bit. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa hakiki. Oke, yang sebelah sini coba Amir. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa hakiki. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, yang sebelah kanan Ustaz tadi siapa tadi? Yusuf. Coba Sof. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa hakiki. Oke, 2. Ada satu lagi simpel ya. Coba Raya. Nggak jadi. Belum bisa kamu. Coba Udin, bisa Din? Coba Din. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halki, idgham bila gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa hakiki. Masya Allah, takbir. Allah. Oke, sekali lagi kita baca bersama. 2, 3. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki. Ya, sekarang kita masuk nomor pertama ya dari pembagian hukum nun sukun atau tanwin. Yang pertama apa tadi? Izhar halki. Ini juga gampang. Perhatikan Ustaz bacanya seperti biasa. Ustaz akan baca sebanyak 3 kali. Berapa kali? 3 ya. Nanti kamu ikuti Ustaz setelah Ustaz baca. Izhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Sekali lagi. Izhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Sudah kebayang? Sekali lagi Ustaz baca. Izhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Oke, sekarang Ustaz baca, kamu ikutin ya. Izhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Dalam hitungan ketiga baca dan ikutin. Ayo, 2, 3. Izhar
halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah ha kha ain ghain ha. Oke. Izhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah ha kha ain ghain ha. 2 3. Izhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah ha kha ain ghain ha. Sekali lagi. Izhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah ha kha ain ghain ha. Izhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah ha kha ain ghain ha. Oke, sekarang dibaca sebanyak 3 kali juga. Kayaknya sudah mulai bisa mengikutinya. Yuk baca bersama dalam hitungan ketiga. 2 3. Izhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah ha kha ain ghain ha. Izhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah ha kha ain ghain ha. Izhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah ha kha ain ghain ha. Oke, bagus. Masya Allah. Oke, nah Ustaz ingin menjelaskan sedikit apa itu yang dimaksud dengan izhar halki. Kita bab ini akan kita jelaskan sedikit saja, Ustaz jelaskan. Ini berbeda dengan metode umi ya. Kalau penjelasannya berarti ini Ustaz dengan gaya Ustaz sendiri. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Artinya apa? Ketika nanti di Al-Quran ada nun sukun atau tanwin, itu hukumnya pasti tidak keluar dari 5 ini. Apa itu? 1, 2, 3, 4. Lima. Nah, pokoknya setiap nun sukun atau tanwin yang ada di dalam Quran pasti tidak lebih daripada 5 ini ya. Maka dia dibagi 5. Nah, yang pertama tadi ada namanya dengan istilah izhar halki. Ini apa yang dimaksud dengan izhar halki? Izhar artinya apa? Jelas. Nah, izhar artinya jelas. Halki itu apa? Tenggorokan. Berarti tenggorokannya jelas. Enggak, bukan seperti itu ya. Ini arti secara maknanya. Kenapa disebut dengan izhar halki nanti kita akan jelaskan. Nah, pertama izhar artinya jelas. Apa yang dimaksud jelas di sini? Cara bacanya. Ya, cara membacanya. Apanya? Nun sukun atau tanwin. Bukan huruf hijaiyahnya. Huruf hijaiyah itu udah pasti jelas. Artinya apa? Ketika ada izhar nanti nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar itu ada berapa? 6. Ada 6. Nah, apa itu tadi? Hamzah. Makanya izhar halki nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf tadi, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dibaca dengan jelas. Kenapa disebut dengan halki? Karena huruf izhar itu disebut dengan huruf halki. Halki itu keluaran dari tenggorokan. Hamzah keluar dari tenggorokan. Ha, kha, ain, ghain, ha, semua itu dari tenggorokan. Maka ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, maka hukumnya jelas. Cara bacanya jelas. Yang jelas apa? Nun sukun atau tanwinnya. Contohnya Ustaz ambil ya, hamzah. Man amana, man a, nun sukunnya harus jelas, man a. Kalau tidak jelas, seperti apa bahasanya? Man a. Nah, itu samar-samar. Kalau samar-samar nanti masuk pada bab ikhfa samar-samar. Kalau idgham itu nanti memasukkan. Nah, makanya gitu. Pokoknya setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka dia harus dibaca jelas. Yang jelas apanya? Nun sukun atau tanwin. Oke, sekarang kita baca sekali lagi ya. Sekali lagi izhar halkinya. Ya, definisi izhar halki. 2 3. Izhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah atau ain ghain ha. Oke. Nanti kita akan praktekkan di dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam bis.